وهو بن حاشم الكارم السهم بن عبد مناف ابن قصي كان والده دعا حكيما شأنه قد ابتلى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا فهناك كف واعلم برفعه إلى الأسماء لكان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها هذا اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان بنت حلما في بطنها فاستبشرت وجد المخاض فترعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فتجرد الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حالا وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لولا الشرط للعنة ما الأوصاف تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون زنانا لكن حبا في الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أحب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا والمحسنين ومن إجابة نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والساعيا في جمعنا ها نحن بين يدينا أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسا لنا Mudirul Am pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Berbi, yang mulia Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Hardiyatullah Aridwani MPD, kepada beliau kami persilakan. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, yang kami hormati pengurus Jamaah Al-Mawadah, para asatidz wal asatidzah Pondok Pesantren Darussalam, lengkapnya adik-adik santri santriwati yang alhamdulillah pada malam dan di tempat yang berkah ini kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagai bentuk syukur kita, mari kembali kita mengucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, sholawat teriring salam. Semangat juang kita untuk terus mencintai baginda Rasulullah dengan selalu menjalankan semua petunjuk-petunjuk beliau, sehingga nanti di yaumil qiyamah, ya, di mana tidak ada yang bisa memberikan syafaat melainkan baginda Rasulullah SAW, tentu atas izin Allah. Sehingga mudah-mudahan, ya, asbab perkumpulan ini kita semakin cinta kepada beliau. Dan yang pertama, dengan momentum maulid baginda Rasulullah SAW, tentu kita harus bergembira, ya. Dalam kitab Zikroyat wa Munasabat disebutkan bahwa kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, ketika datang hari lahir beliau atau bulan kelahiran beliau, maka selayaknya kita harus bergembira, ya. Nah, gembiranya kita dengan lahirnya baginda Rasulullah, apakah kita ekspresikan dalam bentuk membaca maulid tadi, ya, atau bersolawat, atau bersodakoh, atau mengadakan majelis ilmu, atau acara-acara apapun, yang penting di situ ada nilai-nilai Islam, maka ini sebagai bentuk ekspresi kita bahagia, ya.
Nah, bahagianya kita dengan dilahirkan baginda Rasulullah itu mendatangkan keberkahan, bisa menghapus dosa. Ya. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Abu Lahab, ya, di dalam sebuah riwayat Abu Lahab ini dia setiap hari Senin diringankan azabnya. Apa sebab? Karena ketika Nabi lahir ada seorang budak Suwaibah, ya, budaknya Abu Lahab, memberi kabar gembira kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, keponakanmu lahir, Muhammad lahir, anak Aminah lahir." Ya. Saking senangnya Abu Lahab, langsung dia membebaskan Suwaibah yang membawa informasi itu. Ya. Nah, dengan sebab senangnya sehingga dia membebaskan Suwaibah. Nah, sebab itu setiap hari Senin diringankan azab. Ya. Nah, sehingga seorang ulama dari kota Damaskus, Syria berkata, Abu Lahab saja yang mati dalam keadaan kafir, lalu dia senang dengan lahirnya baginda Rasulullah SAW, diringankan azabnya. Apalagi kita, orang yang beriman, umatnya baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap menjaga nilai keimanan kita, maka insya Allah pasti akan mengampuni dosa kita, sebab kita senang dengan lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu tidak sekedar senang saja, ya, tapi bagaimana supaya kita mengikuti atau menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Ya, kita bersolawat saja kepada beliau, maka kita diampuni dosa. Ya, dalam kitab Mughasyafatul Qulub, ya, disebutkan ketika ada laki atau perempuan mengucap solawat kepada baginda Rasulullah, maka Allah menciptakan malaikat yang Allah ciptakan ini, kepalanya di bawah aras, kakinya di lapis bumi yang ketujuh. Ya. Nah, ketika malaikat ini mengepahkan sayapnya, sayap bagian kanan di ujung barat, yang kiri di ujung timur, saking besarnya. Nah, dan jumlah bulu yang ada di tubuh malaikat itu sejumlah makhluk yang ada di dunia ini. Ya, tentu kita tidak tahu jumlah makhluk di dunia, saking banyaknya itulah jumlah bulu yang ada di tubuh malaikat. Nah, ketika ada umat Rasulullah yang bersolawat, Allah perintahkan malaikat ini untuk menyelam di lautan cahaya di bawah aras. Ya, ketika menyelam, lalu malaikat ini bangkit. Nah, dari setiap bulu yang jumlahnya sejumlah makhluk yang ada di dunia meneteskan air cahaya itu. Dari air cahaya itu diciptakan lagi malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat yang dicipta dari tetesan air dari bulu malaikat itu Allah ciptakan dan ditugaskan untuk mendoakan orang yang bersolawat supaya diberikan keberkahan, diberikan keselamatan, dan didoakan semoga mendapatkan ampunan. Sekedar kita bersolawat, Allah ciptakan malaikat, dan malaikat ini diperintahkan untuk mendoakan kita. Inilah luar biasa yang namanya kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, tentu ada hikmah, ada oleh-oleh yang bisa kita mengambil sifat dari baginda Rasulullah SAW. Salah satunya adalah sifat syukur beliau. Ya. Satu-satunya manusia yang ada di dunia yang sifat syukurnya luar biasa dan sifat sabarnya luar biasa, yakni baginda Rasul. Ya. Di dalam Al-Quran kita dikisahkan ada nabi yang diberikan keistimewaan, harta benda banyak, jabatan ada, ya, kekuasaan ada, bisa bicara dengan makhluk. Siapa? Nabi Sulaiman. Beliau syukur, diberikan nikmat dan juga beliau syukur. Ya.
Ada nabi juga dikisahkan oleh Allah dalam Quran, yakni Nabi Ayub. Selama 18 tahun diuji oleh Allah, diberi penyakit, harta benda diambil oleh Allah, kekuasaan diambil, diberikan penyakit sampai tubuhnya, dagingnya hilang saking parah penyakit. Tetapi karena beliau sabar, akhirnya Allah kembalikan nikmat, kembalikan harta benda yang telah diambil oleh Allah SWT. Nah, ada nabi yang syukurnya melebihi Nabi Sulaiman, yang sabarnya melebihi Nabi Ayub. Siapa? Yakni baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai santri harus ada dua sifat ini. Syukur ketika kita diberikan nikmat, kesenangan, kebahagiaan, ingat Allah. Nah, karena kita menjadi santri pun juga tak lepas dari ujian. Apakah mungkin jarang diatur, ya, kurang biaya, tidak cukup pakaian, makanan, segala macam, belum lagi ujian, tes, cobaan segala macam. Maka dibutuhkan kesabaran, ya. Maka itulah sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, ya, ada seorang raja memberi kuda kepada 3 rakyatnya. Rakyat yang pertama diberi kuda, senang luar biasa, ya. Kenapa dia senang? Karena mendapat kuda, bukan karena diberi oleh si raja. Yang penting saya dapat kuda. Nah, ini orang yang tidak bersyukur. Ini adalah sifat orang kafir. Ketika mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, nikmat segala macam, senang. Selesai, titik, senang. Tidak mau tahu siapa yang memberikan, ya. Dia tidak tahu Tuhan yang Maha memberi, ya. Dia yakin, oh ini adalah kemampuan saya. Nah, yang kedua, ada raja memberi kuda ke rakyat yang kedua, ya. Nah, rakyat yang diberi kuda ini senang, ya. Kenapa senang? Karena yang memberinya adalah si raja. Dia ingat rajanya, ya. Nah, ini tipe orang yang bersyukur, tapi syukurnya saat diberi, ya. Padahal Allah tiap detik memberi, tetapi kita merasa butuh bersyukur saat kita meminta sesuatu lalu diberi, baru kita syukur. Padahal lebih banyak kita diberi oleh Allah sesuatu yang tidak pernah kita minta, ya. Yang ketiga, ketika ada raja memberikan kuda kepada orang yang ketiga, lalu orang yang ketiga ini berusaha bagaimana supaya kuda ini bisa menjadi asbab dekat dengan rajanya. Ketika diberi kuda, bagaimana supaya kuda ini dia pakai menjadi tunggangan si raja. Ada nabai jadi kusir raja, sehingga dekat dengan raja, lama-lama diangkat jadi menteri raja dan orang terdekat raja. Ini yang dia inginkan. Inilah tipe orang yang bersyukur, ya. Misal kita diberi nikmat sehat, sempat, apapun itu, jadikanlah sebagai wasilah untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita sebagai santri, mari kita manfaatkan waktu selama kita di pondok untuk banyak menggunakan waktu belajar, ya. Jangan sia-siakan. Ahli hikmah mengatakan, ketika engkau tidak mampu membantu, memberi manfaat kepada orang lain, minimal jangan membahayakannya, ya. Kita tidak mampu membuat atau memberi bantuan kepada orang lain, minimal jangan kita mengganggunya, ya. Yang kedua, ketika kita tidak mampu memujinya, maka minimal jangan sampai kita mencelanya, ya. Inilah sifat-sifat yang perlu kita tanamkan selama kita di pondok, ya. Jadi tidak banyak yang kami sampaikan. Alhamdulillah, ya, kita kumpul pada malam Maulid ini, ya. Dan setelah acara ini nanti ada acara
makan bareng, makan begebu, ya. Setelah kita tadi berdoa, ya, kita makan bersama, ya. Mungkin nanti yang santri di luar, ya, yang putri di sini atau mungkin di dalam, ya. Setelah selesai begebu, ini acara terakhir, nanti ada nonton bareng, ya, yang putra sama semereknya, ya, sama satu jenis, ya, tidak bareng. Yang putri sama yang putri, ya. Nanti kita carikan film yang membuat kita menangis atau membuat cengik-cengik, ya. Nanti kita carikan, tanya ke operatornya, ya. Atau film tentang siksa kubur, ya. Yang penting kita bersenang-senang, ya, dengan lahirnya baginda Rasulullah. Jangan ada yang sedih. Santri Darussalam tidak boleh ada yang sedih. Ketika ada yang susah, sedih, lihatlah baginda Rasulullah SAW, Nabi paling mulia, dipuji dalam Al-Quran, ternyata diuji oleh Allah, dilempar oleh rakyatnya, diusir oleh rakyatnya, ya, sampai berdarah ketika beliau hijrah ke Taif. Tapi luar biasa, beliau adalah orang yang sabar, ya. Sebelum nanti ada zikir doa, ya, mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Pertama kita khususkan kepada guru kita, ya, almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Ridwanullah Tauhid dan Ummina Hajah Fatimah Zahra. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau, ya. Mudah-mudahan ruhnya diterima Allah SWT, dijadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Dan kepada keluarga kita yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, ya, ibu bapak kita, semetot, selepuan, atau teman kita yang di pondok, mudah-mudahan seandainya rasa sakit, kita doakan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami minta doa, ya, supaya semoga keluarga, ya, kami keluarga besar Darussalam diberikan kesehatan, keafiatan, putra-putri kami menjadi keturunan yang soleh dan solehah, ya, dan juga semua adik-adik santri, santriwati, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dikabulkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir minta doa surah Al-Fatihah, mudah-mudahan kami pribadi bisa menjalankan tugas, ya, tidak hanya untuk mimpin pondok, ya, tetapi juga menjadi pemimpin masyarakat, ya, Lombok Barat. Alhamdulillah, insyaallah hari Rabu besok kami akan dilantik menjadi pimpinan DPR, ya, DPRD Kabupaten Lombok Barat, ya. Mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan, dan tentu amanah ini menjadi asbab semakin kita mendapatkan kecintaan dari Allah SWT dan baginda Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekadar ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya.